dari Offering D2 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mereview, mengulas dan menganalisis film yang berjudul I Am Sam. Dalam anak berkebutuhan khusus yang manakah salah satu tokoh dari film tersebut? Saya melihat film yang berjudul I Am Sam tersebut, dapat disimpulkan bahwa tokoh atau pemeran utamanya yang bernama Sam Dawson ini mengalami mental retardasi atau keterbelakangan mental, yang dimana dia mengalami kesulitan dalam belajar, dimana kecerdasan intelijensinya itu hanya setara dengan anak yang berusia 7 tahun. Dia memiliki IQ yang rendah, dia mengalami kesulitan dalam berhitung, menghitung uang. Di dalam film ini tidak hanya Sam yang mengalami berkebutuhan khusus, namun juga ada dari teman-teman Sam yang juga mengalami berkebutuhan khusus. Tokoh-tokoh yang ada di dalam film I Am Sam. Yang pertama ada Sam Dawson, si pemeran utama itu sendiri. Di sini dia mengalami mental retardasi atau keterbelakangan mental. Dia memiliki IQ yang rendah, yang mana dia akan mengalami kesulitan dalam belajarnya karena dia kecerdasan intelijensinya hanya setara dengan anak yang berusia 7 tahun. Yang kedua ada Rita Harrison William, pengacara Sam secara pro bono atau sukarela, yang membantu Sam saat dia berusaha untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Yang ketiga ada Lucy Dawson, anak dari Sam. Dia cerdas, pengertian, sayang dengan Sam dan tidak malu memiliki ayah yang mengalami keterbelakangan mental. Yang keempat ada Annie, tetangga Sam yang sering membantu Sam menjaga Lucy dari bayi. Yang kelima ada Mr. Turner, lawan Sam saat di pengadilan. Keenam ada Ifty, teman Sam yang memiliki gangguan yang cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu. Selanjutnya ada Brad, temannya Sam juga yang mengalami cacat mental, yaitu Down syndrome. Ada Joe, teman Sam juga yang mengalami cacat mental, yaitu mental retarded. Yang terakhir ada Robert, termasuk teman Sam juga, sosok overprotective, kekhawatiran atau paranoid yang berlebihan. Di sini saya juga akan menceritakan alur dari film I Am Sam ini secara singkat. Film I Am Sam ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Sam. Dia mengidap penyakit keterbelakangan mental, yang mana penyakit itu membuat tingkah lakunya serta tingkat kecerdasannya tidak lebih baik dari seorang anak kecil yang berusia 7 tahun. Sehingga di usia yang dewasa sekalipun, bahkan cenderung tua, tingkah lakunya akan tetap seperti seorang anak kecil. Sam memiliki seorang putri yang bernama Lucy. Sam sangat mencintai Lucy, menyayangi Lucy, meskipun Lucy ini bukanlah putri kandung dari Sam. Lucy adalah putri dari teman Sam. Teman Sam tersebut tidak mau bertanggung jawab dan memilih untuk meninggalkan Lucy begitu saja. Sehingga Lucy akhirnya diasuh oleh Sam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sekaligus memenuhi kebutuhan Lucy. Sam harus bekerja di sebuah kedai kopi, sebuah penghasilan yang menurut saya tentu tidak seberapa, namun Sam selalu berusaha sekuat tenaganya dengan keterbatasannya yang ia miliki untuk tetap bisa membuat Lucy menjadi bahagia. Mulai muncul ketika Lucy menginjak usia 7 tahun. Badan pemerintahan mulai menyadari bahwa Sam dengan keterbelakangan mental yang ia miliki, ia dianggap tidak mampu dan tidak bisa menjadi orang tua yang baik bagi Lucy. Hal tersebut akhirnya membuat badan pemerintahan tersebut untuk memutuskan untuk mengambil Lucy dari tangan Sam, dan untuk sementara Lucy diinapkan di rumah orang tua asuh. Sedangkan pada saat itu sidang pengadilan tentang hak asuh Lucy dilanjutkan di pengadilan. Sam yang memiliki penyakit keterbelakangan mental, tentunya dia tidak berdaya
tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan badan pemerintahan tersebut bahwa dia mampu menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk Lucy. Akhirnya Sam memutuskan untuk bertemu dengan Rita, seorang pengacara yang cukup terkenal. Mengetahui bahwa Sam meminta pertolongannya, awalnya Rita Harrison enggan untuk menolongnya, dan dia meragukan Sam bahwasannya Sam akan menang dalam pengadilan. Namun karena kerja keras serta ketulusan yang diberikan oleh Sam membuat hati Rita Harrison menjadi luluh, ia kemudian memutuskan untuk membantu Sam agar bisa mendapatkan kembali hak asuh dari Lucy. Ketulusan serta cinta kasih yang murni ditunjukkan Sam kepada Lucy, bahwa dia akan melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan kembali putrinya tersebut. Rita pun secara sukarela membantu Sam dan dia bersedia tanpa dibayar saat menjadi pengacara Sam, ataupun lebih dikenal dengan pro bono atau sukarela tersebut. Awalnya Sam menolak dibantu dengan sukarela tanpa bayar. Dia ingin tetap membayar Rita dengan pembayaran berjam, karena Sam ini digaji di kedai kopi dalam waktu 1 jam. Jadi gaji yang diterima Sam ini berjaman. Dalam 1 jam dia bekerja, dia akan mendapat gaji. Dan dia pun berencana untuk membayar atau menggaji Rita seperti itu. Namun Rita menolak, dan Rita secara ikhlas, secara sukarela ingin membantu Sam mendapatkan hak asuh anaknya tanpa dibayar dengan pembayaran berjam, karena Sam ini digaji di kedai kopi dalam waktu 1 jam. Jadi gaji yang diterima Sam ini berjaman. Dalam 1 jam dia bekerja, dia akan mendapat gaji. Dan dia pun berencana untuk membayar atau menggaji Rita seperti itu. Namun Rita menolak, dan Rita secara ikhlas, secara sukarela ingin membantu Sam mendapatkan hak asuh anaknya tanpa dibayar. Harus melakukan beberapa kali persidangan, menghadirkan beberapa saksi yang mampu membelanya untuk tetap tinggal bersama Lucy. Namun persidangan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Sam. Teman-teman Sam yang mengalami kondisi yang tidak jauh dengan Sam tidak mampu menyampaikan kesaksiannya dengan baik. Orang-orang yang mengidap ataupun mengalami berkebutuhan khusus cenderung memaksa, kesulitan menahan emosi dan berkomunikasi akibat intelektualitasnya yang rendah, sementara para saksi ahli dan lembaga perlindungan anak terus mengkhawatirkan kemampuan Sam dan tetap bersikeras menyarankan Lucy untuk tinggal bersama orang tua asuhnya. Singkat cerita, pada akhir cerita tidak diperlihatkan secara jelas apakah Lucy diasuh secara penuh oleh orang tua asuh ataupun kembali dalam pengasuhan Sam, atau pengasuhan yang berimbang dari keduanya antara orang tua asuh dan Sam itu sendiri. Namun dalam akhir cerita tersebut semua orang senang. Sam dapat bertemu kembali dengan Lucy. Teman-teman Sam, orang tua asuh Lucy, dan Rita, pengacara Sam tadi, tertawa bersama. Mereka bahagia, senang melihat akhirnya Lucy berhasil menghasilkan gol saat pertandingan bola di lapangan sekolahnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika saya berada di posisi Sam yang mengidap mentally retarded tersebut. Jadi jika saya berada pada posisi Sam yang mengalami mentally retarded tersebut, tentunya saya akan merasa sedih. Saya akan bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya berbeda dari yang lain, dari teman-teman saya pada umumnya? Kenapa saya berbeda dengan mereka yang seusia dengan saya? Dan tentunya dari lingkungan sekitar pun pastinya akan ada keraguan terhadap saya. Ragu terhadap kemampuan saya, apakah saya bisa melakukan hal ini, seperti itu. Tentunya orang-orang di lingkungan sekitar saya itu enggan untuk menempatkan saya pada hal-hal yang juga dilakukan dengan teman-teman yang seusia saya. Dan saya pun pastinya akan memberontak karena merasa tidak dianggap, merasa diremehkan, dan merasa tidak berguna.
akan menjadi sulit untuk menerima diri sendiri dan akan muncul perasaan benci dengan diri sendiri karena saya tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan pada usia saya. Saya selalu dianggap seperti anak kecil meski mungkin usia saya sudah dewasa, bahkan cenderung tua. Jadi seberapapun dewasa, seberapapun besar usia saya akan tetap terlihat seperti anak kecil, seperti anak yang berusia di bawah 7 tahun, seperti yang dialami Sam tersebut. Dia sudah berada di usia dewasa, bahkan cenderung tua. Dia sudah menjadi seorang ayah, namun kemampuannya tidak lebih dari seorang anak berusia 7 tahun. Sehingga hal tersebut membuatnya diragukan, membuat orang-orang di sekitarnya itu meragukan tentang kemampuan dia, apakah dia bisa melakukan hal ini, melakukan hal-hal yang pada usianya. Seperti itu tentunya akan membuat saya, jika berada pada posisi Sam, akan merasa berkecil hati, sedih, dan tentunya enggan untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan memposisikan sebagai guru. Bagaimana jika saya memiliki siswa atau murid yang memiliki keterbelakangan mental seperti Sam? Jadi jika saya memiliki murid seperti Sam yang mengalami berkebutuhan khusus, saya akan memahami kondisinya. Dan dalam proses belajar mengajar, saya akan memprioritaskan dia dan tidak memaksakan dirinya untuk mampu dan untuk menjadi seperti teman sebayanya. Saya tidak akan memaksakan dia untuk berkemampuan selayaknya pada usianya, karena saya memahaminya, karena saya ingin mengerti bahwa memang kondisi dia seperti itu. Dia tidak dapat dipaksa untuk menjadi seperti teman-teman seusianya, meskipun usianya seharusnya mampu melakukan itu. Namun dia memiliki keistimewaan, dia mengalami berkebutuhan khusus, bahwa dia harus lebih diperhatikan, lebih dipahami, dan tidak untuk dipaksakan. Saya akan mempercayainya bahwa dia bisa dan dia mampu untuk tetap belajar meskipun tidak seperti pada teman seusianya. Saya akan tetap mendukungnya dan tidak memandangnya berbeda dengan yang lain, selalu memberinya kesempatan untuk mencoba. Saya lakukan seperti itu agar dia terhindar dari rasa sedih, rasa berkecil hati, rasa merasa asing, rasa tidak berguna pada dirinya. Jadi sebisa mungkin saya akan membuatnya tetap merasa bahwa dia manusia seperti biasa, manusia pada umumnya yang sama dan tidak dibedakan. Sekian review dan ulasan tentang film yang berjudul I Am Sam, serta penjelasan bagaimana bila saya menjadi